Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pratama 21. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya editing menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih bingung cara menggunakan ArcGIS, bagaimana yang pertama mau memulai bingung, langkah awal seperti apa, terus fitur-fiturnya seperti apa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan di laptop saya. Nah, maka dari itu saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya bisa koreksi dan semakin semangat bikin video. Terima kasih. Langsung saja ya, di sini adalah tampilan di laptop saya. Pertama yang saya pakai di sini adalah ArcGIS 10.2 ya di sini ya. Langsung saja kita buka ArcGIS-nya. Usahakan ketika menggunakan ArcGIS ini laptop harus di RAM minimal di 4GB, lebih bagus di 8GB supaya tidak terlalu berat. Nah, ini dia tampilan di ArcGIS di laptop saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan dulu untuk memulai ArcGIS ini ada yang namanya 3 feature ya di sini ya. Teman-teman semua ada 3 feature. Yang pertama itu teman-teman yang harus pahami untuk membuat peta itu ada sebuah 3 feature. Yang pertama itu ada yang namanya point, kemudian yang kedua itu ada yang namanya polyline, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya polygon. Kalau point itu yaitu titik, kalau polyline itu yang namanya garis, kemudian polygon itu namanya areal. Nah, karena di peta itu paling penting itu ada yang namanya 3 fitur tersebut. Fitur tersebut itu biasa disebut yang namanya data vektor ya teman-teman semua. Nah, langsung saja di sini saya buat filenya dulu. Nah, di sini yang paling terpenting itu cara memasukkan file dan cara membuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu cara membuat file manual di ArcGIS 10.2. Nah, langsung saja di sini kita lihat ada yang namanya file katalog. Nah, kita buka file katalognya, ini kita close. Nah, kemudian di sini kita cari file tadi. Nah, saya udah menyiapkan file di sini belajar ArcGIS. Nah, langsung saja kita cari file yang tadi kita sudah siapkan. Nah, tadi file saya simpan di belajar ArcGIS. Nah, di sini caranya seperti apa? Nah, yang pertama ini kita udah ada file di belajar ArcGIS. Di sini oke, belajar ArcGIS ya, kita buat file di sini ya. Nah, kemudian di sini kita langsung klik kanan, kemudian masuk ke new, kemudian langsung di save file. Oke, jadi pada dasarnya kita harus menyiapkan sebuah folder, kemudian kita klik di situ, klik kanan, kemudian new, kemudian masuk yang namanya save file. Nah, di save file ini pertama kita tadi kan ada filenya ada 3. Nah, yang pertama itu kita di sini akan buat sebuah point. Kita di sini tulis saja itu point. Oke, point di sini ya. Nah, setelah itu, nah ini teman-teman semua. Setelah ini kan di sini kan ada point, polyline, polygon. Nah, sekarang kita cuma membahas yaitu 3 file ini aja di feature ArcGIS. Nah, yang pertama kita buat yang namanya point dulu. Nah, point ini setelah buat point, ini nama pointnya, ini feature tipsnya. Jadi kita nanti bentuk keluarannya yaitu point. Kemudian setelah itu kita tentukan spesial referensinya. Jadi di sebuah titik itu dia ada koordinat sistemnya. Nah, di sini ada tulisan belum diketahui unknown coordinate system. Nah, kemudian kita cari dulu di sini. Nah, ini karena di saya posisi sekarang ada di Kutai Barat di Kalimantan Timur, maka saya menggunakan WGS UTM Yuna 50S. Nah, Yuna ini dapat ditemukan di internet banyak teman-teman. Di setiap Yuna itu ada, mungkin di Kalimantan ini Yunanya 50S, mungkin di Jakarta nanti beda, mungkin 49S dan lain-lainnya. Nah, nanti bisa cek di internet teman-teman semua. Nah, cara carinya seperti apa? Nah, kita cek di sini yaitu project system. Itu tentukan dulu project system koordinat sistemnya, kemudian masuk yang namanya UTM, kemudian setelah UTM masuk yang namanya WGS 84, kemudian masuk yang namanya hemisphere. Nah, kemudian cari tadi namanya 50S. Nah, ini kita cari 50S, langsung kita ketik oke. Nah, setelah itu koordinat di sini project koordinat sistem ini udah ada. Kemudian langsung oke ya teman-teman, oke. Ya, kita tunggu. Nah, muncullah di sini point. Nah, setelah itu tadi kita ada 3 feature. Yang kedua yaitu feature yang namanya polyline. Nah, kita buat lagi yang namanya polyline. Tulis polyline. Nah, kemudian ini masukin polyline-nya, ketik edit, project system, cari UTM WGS 84S, karena ini Yunanya S, nanti bisa cari di internet Yuna daerah teman-teman apa, dan oke.
langsung oke. Dapat yang namanya garis polyline. Oke, kemudian kita buat yang namanya areal. Di sini ada yang namanya polygon. Oke, kita ganti ya, di sini namanya polygon. Kemudian kita cari koordinat sistemnya, kemudian kita cari UTM, kemudian WGS84, dan kemudian masuk dia namanya 50S. Oke, kita klik oke. Nah, di sini kita udah mempunyai 3 file, yaitu point, polyline, dan polygon. Kemudian kita lihat di file tadi kita belajar ArcGIS ada 3 poin. Nah, ada point, ada polygon, polyline. Kok di sini filenya banyak banget? Nah, di sini kenapa filenya banyak? Karena ArcGIS itu suatu kesatuan. Jadi di ArcGIS itu menjelaskan tentang sebuah informasi. Jadi di sini ada yang namanya point, kok ada DBF Excel dan lain sebagainya. Ini satu kesatuan. Nah, ini satu kesatuan, tidak bisa yang namanya dihapus. Ketika ini salah satu dihapus, maka nanti file tidak bisa dibuka. Nah, di sini yang file untuk di ArcGIS yang mana? File semua yang di ArcGIS semuanya. Tapi ketika teman-teman mau memasukkan file add file itu caranya ada 2. Nah, yang pertama ya, kita hapus dulu ya ini ya. Kita hapus. Nah, kemudian filenya ada 2. Yang pertama ini ada yang namanya add data. Nah, add data ini cara pertama, cara manual memasukkan feature tersebut di ArcGIS. Yuk kita coba dulu. Kita kemudian video 2020 belajar ArcGIS. Nah, ini dia file yang tadi kita buat. Nah, ini ada file 3, bisa kita masukin satu persatu, kemudian bisa kita masukin semuanya juga, tinggal pencet di shift kemudian masukkan. Nah, ini dia bisa masuk di sini ya teman-teman semua. Kemudian ada cara yang kedua, kita hapus lagi, kita hapus, klik kanan kemudian remove. Cara yang kedua ini cukup simple, langsung kita masukkan, kita ngambil di data foldernya. Nah, yang pertama itu di sini pencet yang namanya, tekan yang namanya AutoCAD Save Source. Nah, ini file untuk memasukkannya di ArcGIS. Yang pertama kita klik, kemudian kita tarik, kemudian kita masukkan. Nah, kemudian caranya ada lagi, kemudian caranya seperti ini, bisa kita klik ini, kemudian kontrol, klik yang ke polyline sama polygon, kemudian kita masukkan di sini. Klik. Nah, oke. Di sini udah jadi poinnya 3 poin ini. Baik, setelah tadi kita membuat file point, polyline, dan polygon, kemudian sekarang bagaimana cara mengedit file tersebut, file ini. Nah, yang pertama ini saya akan mencoba memasukkan foto udara di daerah tempat saya tinggal. Oke, kita cari foto udaranya. Nah, ini dia, saya cari foto udaranya. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya awal di pembukaan buka add data ini, biasanya ya kita add, biasanya di sini ada muncul, di sini tidak ada apa-apa. Maka dari itu kita harus munculin yang namanya ini connect to folder, atau enggak ini connect to folder, kita masukkan, kemudian kita mana sih file yang kita simpan, misal ini GISmap, baru kita oke. Nah, nanti dia baru ada di sini folder connection. Setelah itu kita, nah ini kita masukkan foto udaranya. Oke. Setelah masuk foto udara, sekarang kita masuk yang namanya cara mengeditnya seperti apa. Nah, cara mengeditnya di sini ada 2 cara teman-teman semua. Yang pertama pakai yang namanya editor. Kita mulai start edit. Tapi ketika kita mulai start edit, itu semua file ini aktif semua. Jadi mungkin nanti dia akan memilih file salah satu di antara 3 tersebut. Maka dari itu kita jangan langsung memakai yang namanya editor. Kita harus memakai yang namanya salah satu di point, polyline, atau polygon. Yang pertama kita masuk yang namanya membuat point dulu. Nah, point ini digunakan macam-macam. Point ini digunakan untuk menandai suatu tempat. Di situ ada pohon, di situ ada sebuah titik rumah, kemudian di situ ada titik sebuah macam-macam. Jadi yang berhubungan tentang suatu point. Oke, kita klik kanan, kemudian kita masuk namanya edit feature, kemudian kita start edit. Setelah start edit, bisa nggak kita ngedit? Tentunya belum bisa teman-teman semua. Nah, caranya seperti apa? Kita masuk yang namanya menu editor. Setelah menu editor, kita masuk yang namanya editing Windows. Kita munculkan Windows Script fiturnya. Set.
kita masukin di sini, muncul yang namanya point, polygon, polyline. Oke, kenapa ini di sini muncul semua padahal kita pencet di sini cuma satu yang point? Karena di situ dia ada di satu folder. Ketika dia di beda folder, mungkin di sini cuma muncul point aja. Nah, maka dari itu kita di sini cara mengeditnya seperti apa? Kita harus pencet tombol di point. Setelah itu baru kita bisa edit seperti itu. Nah, karena kita ngeditnya di sini pertama point, kita cari dulu yang poinnya. Misal di sini kita cari sebagai contoh, ini ada titik pohon kelapa. Kita titik, kita titik, kita titik, kita titik, kita titik, titik, titik. Oke, cukup sekian. Nah, ini udah jadi yang namanya titik. Kemudian kita save, kemudian kita stop. Jangan lupa di sini harus di save stop. Ya, di sini pun di create feature akhirnya hilang. Kemudian kita mau buat yang namanya line. Line ini bisa diartikan untuk membuat jalan, kemudian batas-batas, itu bisa. Nah, kita masukin start edit feature, start edit. Oke, muncul lagi. Kita pencet di sini untuk mengedit, pencet di polyline. Kemudian kita edit di sini. Misal ini kita edit jalannya. Kita edit. Oke, kita menuju sawitnya tadi, menuju pohon kelapanya. Oke, jadilah point di sini. Jadilah di sini polyline. Oke, paham ya? Kemudian kita save lagi, kemudian kita stop. Nah, setelah itu kan di sini ada yang namanya polygon. Polygon ini untuk membuat suatu areal, luas areal. Jika point ini satuan titik, kalau polyline ini satuannya bisa meter kilometer, polygon ini satuannya meter persegi. Maka dari itu kita cari di sini yang namanya bangunan. Kita start edit, mulai lagi, kemudian create feature, kita pencet polygon, kemudian kita gambar bangunannya. Nah, kita cari di sini aja. Oke, satu lagi. Oke, nah di sini udah langsung di save, kemudian stop. Nah, di sini udah menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada yang namanya point, kemudian di sini ada yang namanya polyline, di sini ada yang namanya polygon. Nah, paham teman-teman? Kalau di sini kok nggak bisa di select ini? Nah, cara nyelectnya ada di sini teman. Ada di select feature. Select feature ini kita pencet, setelah itu baru kita select. Nah, bisa kita select. Ini bisa kita select, bisa kita sedih. Setelah ini jadi, kemudian kita mau memberikan yang namanya apa sih dalam sebuah titik ini tuh ada apa sih? Kan ini belum jelas nih. Misalnya di sini saya ilangin foto udaranya. Ini kita nggak tahu titik apa yang di situ. Maka dari itu kita yang kasih yang namanya penjelasan. Penjelasan itu caranya kayak gimana? Kita klik kanan, kemudian masuk namanya open atribut tabel. Nah, di sini muncul yang namanya atributnya. Jadi dalam sebuah titik itu dia ada informasinya. Misal ini titik yang ini beda-beda ya. Nah, itu ada informasinya masing-masing. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini untuk memberikan. Jadi ibaratnya ini Excelnya. Untuk memberikan Excelnya ini kita kasih di sini ada yang namanya table option. Kita pencet, kemudian kita add file. Ketika add file kita beri yang namanya keterangan di sini. Misal di situ ada yang namanya tulisan keterangan. Untuk keterangan itu kita pakai yang namanya teks. Ini beda-beda ya. Kita fokus di dua ini aja. Nah, double sama teks. Untuk keterangan itu dia memakai yang namanya teks. Tapi ketika itu merumuskan suatu jumlah atau luas, kita menggunakan yang namanya double. Karena ini keterangan, kita lihat yang namanya teks. Oke, kita buat di sini panjang hurufnya di 20 aja. Muncullah di sini keterangan. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi. Karena di sini emang menjelaskan tentang satuan titik, berarti kita tulis di sini jumlah. Nah, ketika jumlah dia nggak memakai teks, karena kalau teks itu dia cuman dipakai untuk menjelaskan penjelasan saja. Kalau misalnya jumlah kita masuk yang namanya double kita tulis di sini
10 ini apa? 10 ini huruf depan di depan koma. Kalau scale ini di belakang koma, kita tulis ini 10, ini 2. Ini misal, kalau misalnya itu satuannya tadi kilometer, bisa meter, bisa hektar, ini bisa pakai 10 titik sama scale-nya 2. Tapi ketika kita menggunakan di sini posisinya bukan point tapi kita polyline, kita di sini harus menggunakan double. Tapi ketika di sini point, kita bisa menggunakan teks, bisa menggunakan double karena cuman menjelaskan sebuah angka. Misal kita buat di sini 2. Oke. Nah, karena di sini satuannya angka, di sini kita sudah ya, di sini kita muncul yang namanya keterangan dan jumlah. Setelah itu kita buat keterangan di masing-masing titik. Caranya seperti apa? Caranya kita harus start edit dulu. Kita start edit, tak, kemudian kita select itu ada 2. Yang pertama select ini pakai yang apa? Pakai yang dekatnya editor, edit tools. Ketika kita ngeditnya pakai ini, kemungkinan bahaya banyak. Karena apa? Kita bisa geser, paham? Tapi ketika kita mau menggunakan select yang select feature, kita cuma bisa nyelect, kita tidak bisa menggeser. Jadi perbedaannya edit tool dan select feature itu ada 2. Yang pertama, edit tool ini dia bisa menyelect tapi dia bisa memindah juga. Itu bahaya. Jadi kalau misalnya edit, jangan menggunakan edit feature. Nah, kemudian di sini ada yang namanya feature. Select feature ini bisa menggunakan segi 4, bisa menggunakan lasso ini langsung kita bentuk kayak gini. Nah, itu bisa. Misal kita beri keterangan ini kayak gini. Ini misal kita bilangin kelapa 1. Kemudian selanjutnya sini select lagi, ini bisa di copy ya, copy paste, kemudian taruh bawahnya kelapa 1 ganti 2, dan berikutnya kita taruh sini, copy aja, nanti tinggal ganti nomornya. Nah, ini ada 3, ini 4, ini 5, 10. Oke, sini jadi. Nah, karena di sini tulisannya jumlah, berarti kan jumlahnya 1. Biar kita langsung bisa tulis aja di sini 1. Nah, tapi kan kalau gini kelamaan. Cara cepatnya seperti apa? Ini select hilangin dulu, pencet clear select, kemudian masuk klik kanan, split kalkulator, kemudian petik 2, kemudian tulis 1, kemudian oke. Tunggu sebentar. Akhirnya di sini bisa tertulis 1. Ketika kita pengen tahu jumlahnya ini berapa, kita bisa klik kanan, kemudian statistik. Oh, jumlahnya ternyata ada 10. Nah, kita udah tahu di sini ada jumlah 10. Paham sampai sini? Nah, kemudian kita di sini ketika sudah jadi kita save, kemudian kita stop edit. Setelah itu kita ngedit yang namanya polyline-nya. Kita beri yang namanya di situ keterangan. Nah, ini masih kosong ya. Kita lakukan angka seperti tadi, add file, kemudian tulis di sini keterangan. Oke, kemudian di sini kita menggunakan teks. Kita tulis ini 20 huruf aja. Oke, kemudian kita buat lagi add file. Setelah add file, add file sebagai tambahan, add file ini tidak bisa digunakan ketika posisi start edit. Ini nggak bisa ya. Jadi harus digunakan ketika mode stop edit. Nah, kita add dulu di sini. Kita masukin yang itu, kalau polyline berarti masukin namanya panjang. Panjang ini kita masukin yang namanya double. Kita buat angka depan dia tadi koma 10, kita buat di belakang koma 2. Nah, setelah itu kita select tadi polyline-nya, anggap aja di sini jalan, tulis di sini keterangan di sini. Ini nggak bisa dipakai. Nah, harus di start edit dulu. Start edit dulu baru bisa kita tulis jalan. Ada cara lagi, caranya kayak gimana selain tulis kayak gini? Caranya ada 2, bisa kita klik kanan di sini, kemudian kita tulis di sini jalan. Oke, nah ketemulah jalan. Kemudian panjang, gimana biar kita bisa mengetahui panjangnya ini? Nah, caranya seperti ini. Apakah harus ngukur? Enggak. Kita ada yang namanya di sini file, kita tulis kalkulator geometri. Kita masukkan
kita tinggal pilih nih. Di sini ada tulisan meter, kilometer, berapa mil, jadi macam-macam, ada mililiter, nah macam-macam ya. Jadi kita tulis di sini meter aja. Wow, ternyata di sini panjangnya garis ini itu ada 257,25 meter. Jadi panjangnya segitu teman-teman semua. Nah, sampai sini paham. Kemudian kita lanjut lagi nih, kita save lagi di sini, kemudian kita stop. Setelah itu yang namanya polygon, kita lihat open atribut tabel, kemudian kita lakukan langkah seperti tadi. Oke, teks. Oke, lakukan lagi langkah. Nah, ini kan ketika polygon berarti kita bahas yang namanya luas. Kita di sini taruh yang namanya luas. Kita masukkan double, 2 angka, biasanya 2 angka di belakang koma. Masukin. Nah, caranya seperti ini. Ada yang namanya rumah, dan rumah. Kita tulis di sini rumah 1. Belum bisa ya? Oh iya, lupa. Harus menggunakan edit feature serta edit. Oke, kita disinggungan rumah 1. Kemudian di sini kita select, bahaya kalau nyeleknya pakai ini bisa geser, maka kita ganti nyeleknya pakai ini. Oke, buat di sini rumah 2. Oke. Nah, luasnya berapa sih di rumah 1, rumah 2? Tentunya berbeda ya. Nah, caranya mengetahui luasnya, kita klik kanan seperti tadi, calculate, otomatis ini munculnya hektar areal. Kalau tadi polyline itu munculnya meter, kilometer, kalau di sini munculnya bisa hektar, bisa area, bisa macam-macam. Nah, kalau misalnya meter persegi, dia munculnya di square meter. Ketika hektar munculnya di sini. Kita ngambil di sini meter persegi aja karena bangunan rumah kecil. Square meter. Berarti luas bangunan di pertama ini ada 383 meter persegi. Itu luas bangunan pertama, dan kedua 185. Nah, di sini kita udah jadi teman-teman semua. Nah, sampai sini. Setelah itu save, kemudian stop edit. Nah, sampai sini teman-teman semua udah bisa yang namanya buat set file di ArcGIS. Saya lanjut lagi. Nah, di sini ada tambahan lagi ya yang mungkin saya kurang, yaitu tentang save. Nah, oke. Nah, cara save-nya yaitu masuk ke file, masuk ke save as. Kemudian bisa kita masukin di sini, misal edit belajar ArcGIS. Setelah itu kita save. Tapi perlu diingat buat teman-teman semua, file ArcGIS ini tidak bisa dibuka di 10 ke bawah, 10.1 ke bawah, karena ini di ArcGIS 10.2. Maka dari itu harus di sini di save as copy. Setelah itu masuk ke ArcGIS 10.10, 10.0, baru kita save. Nah, maka di sini ada 2 file seperti tadi. Nah, maka di sini ada file seperti ini 2. Gitu. Jadi itu beda ya. Jadi yang 10.2 tidak bisa dibuka di 10.1. Maka dari itu harus di save as copy. Terima kasih. Itu dia tutorial dari saya, cara membuat dasar-dasar membuat save file, mengedit di dalam ArcGIS. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kedepannya lagi ada cara membuat layoutnya seperti apa, nanti saya jelaskan. Jadi cukup pelajari sampai sini dulu, dipelajari betul-betul, nanti baru di selanjutnya saya jelaskan. Mungkin terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah.